Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya cara merawat kuku dan mencuci tangan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara merawat kuku dan cara mencuci tangan dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kuku yang pendek akan tetap bersih dan jarang patah. Sebaiknya anak mulai diajari untuk memotong kuku sendiri setelah ia berusia 9 atau 10 tahun. Berikut ini beberapa cara untuk merawat kuku, yaitu potong kuku setelah mandi agar lebih lembut dan mudah dipotong. Yang kedua, potong kuku dengan cara membulat di bagian ujung agar tetap kuat. Setelah itu, tepi kasar pada bagian kuku yang telah dipotong bisa dihaluskan dengan cara dikikir agar lebih halus. Selanjutnya, biarkan kutikula tetap berada di kuku dan hilang sendiri. Sebaiknya jangan memotong atau menghilangkan kutikula. Selanjutnya, keringkan tangan dengan baik setelah mencuci tangan. Berikutnya, pakaikan lotion pada kuku. Dan terakhir, makan makanan yang mengandung banyak protein dan B7. Kemudian, periksa kuku secara berkala agar segera mengetahui masalah kuku. Nah, berikutnya kita akan membahas cara mencuci tangan dengan baik, yaitu gunakan sabun dan ditaruh di telapak tangan. Yang kedua, basahi tangan dan gosokkan telapak tangan yang sudah diberi sabun tersebut. Ketiga, gosok juga punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Kemudian, gosokkan sabun ke sela-sela jari. Sela-sela jari menjadi salah satu tempat bersembunyinya kuman. Selanjutnya, bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Jempol menjadi salah satu bagian jari tangan yang paling aktif beraktivitas. Selanjutnya, bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Dan terakhir, bersihkan tangan yang sudah disabunkan dengan air mengalir selama 20 detik dan keringkan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan gerakan senam cuci tangan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
to hygiene. Ratakan handsrapnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. It's time to hygiene. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya menjaga kebersihan pakaian. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan anjuran yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan pakaian sesuai dengan urutan yang benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik.
Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Pakaian yang kita kenakan sehari-hari harus senantiasa dijaga kebersihannya dengan cara sering dicuci setelah pemakaian. Dilansir dari laman headline, pakaian yang kotor akan mengakumulasi berbagai macam mikroba atau mikroorganisme yang bisa bertahan lama pada pakaian. Selama pakaian tersebut digunakan, bakteri, kuman, ataupun virus bisa saja menempel di bagian manapun. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delisina dalam Clothing Mediated Exposure to Chemical and Practicals, ketika seseorang mengenakan pakaian di dalam ruang kelas universitas, maka setiap jamnya akan ada 37 juta mikroorganisme yang dapat menempel di pakaian orang tersebut. Mengingat hal itu, tentunya kondisi pakaian yang kotor akibat noda maupun pemakaian yang berulang akan menyebabkan semakin banyak mikroba yang menempel. Oleh karena itu, kebersihan pakaian yang dikenakan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga kesehatan serta menghindari sumber penyakit setelah beraktivitas. Berikutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian? Yang pertama, mencuci secara rutin dan tidak terlalu lama dibiarkan menumpuk, maksimal 3-4 hari. Kedua, segera membersihkan noda yang mengenai pakaian dengan merendamnya di air sabun. Ketiga, mengganti pakaian setiap hari, jangan menggunakan pakaian lebih dari 2 hari. Keempat, menyetrika dengan rapika atau sejenisnya sehingga aroma pakaian menjadi harum saat disimpan. Dan terakhir, pakaian selalu disimpan di lemari yang bersih dan kering, hindari tempat yang lembab. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak lakukan senam cuci baju. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Mencuci, mencuci, mencuci pakaian. Mencuci, mencuci, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Menjemur, menjemur, menjemur pakaian. Menjemur, menjemur, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Setrika, setrika, setrika pakaian. Setrika, setrika, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Melipat, melipat, melipat pakaian. Melipat, melipat, ikuti irama. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya minuman sehat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai.
Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memilih minuman sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Arti minuman sehat. Minuman sehat adalah minuman yang dibuat atau diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa zat kimia atau bahan pengawet lainnya. Macam-macam minuman sehat dan manfaatnya. Yang pertama, manfaat air putih. Apa saja manfaat air putih? Yang pertama, melancarkan sistem pencernaan dan mencegah batu ginjal. Kedua, meningkatkan kinerja otak dan energi. Ketiga, melumasi sendi dan otot agar lebih rileks. Keempat, menjaga kesehatan kulit dan menurunkan berat badan. Dan terakhir, kelima, meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh. Minuman sehat yang kedua yaitu manfaat jus. Apa saja manfaat jus? Yang pertama, melancarkan pencernaan dan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Kedua, mengurangi racun di dalam tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ketiga, membuat jantung akan terasa lebih sehat. Dan terakhir, keempat, menambah tenaga. Berikutnya jenis minuman sehat yaitu manfaat susu. Apa saja manfaat susu? Yang pertama, menunjang tumbuh kembang anak. Kedua, menjaga kesehatan tulang. Ketiga, menjaga kesehatan mata. Keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan kelima, meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Nah, berikutnya contoh pengalaman minum minuman sehat. Setiap selesai makan, aku selalu minum air putih. Air putih adalah salah satu jenis minuman sehat. Aku minum air putih setelah selesai bermain, olahraga, dan belajar. Ingat kata Bu Guru, kita harus minum air putih sehari 8 gelas karena banyak sekali manfaatnya, yaitu tubuh selalu terasa segar serta untuk meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan jumping jack di tempat dan melakukan jumping jack sambil bergerak ke depan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya perilaku terpuji antar teman dalam kegiatan belajar, olahraga, dan bermain. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa paling sempurna. Manusia dibekali akal, pikiran, dan budi pekerti. Oleh karena itu, manusia sering dikatakan sebagai makhluk bermoral sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, kamu harus berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Perilaku ini hendaknya ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang kamu lakukan akan memberi manfaat kepada orang lain. Kamu akan merasa bahagia karena dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perilaku terpuji yang dapat kamu lakukan, antara lain menolong, jujur atau integritas, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, santun, dan percaya diri. Sebagai pelajar, kewajiban utamamu adalah belajar dengan tekun. Pada pelaksanaannya, tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Hanya orang-orang berperilaku terpujilah yang meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dan kemauan belajar dengan giat melekat pada orang-orang yang memiliki perilaku terpuji. Nah, selanjutnya perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Beberapa perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan pekerja rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Dan kelima, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Berikutnya, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga.
Tahukah kamu, dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play. Istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam inilah yang kamu harus muncul dalam aktivitas olahraga. Ketiga, perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Amatilah perilaku teman-temanmu saat bermain bersama di lingkungan sekitar. Bagaimana perilaku teman-temanmu tersebut? Apakah teman-temanmu sudah menerapkan perilaku terpuji? Catatlah hasil pengamatanmu pada kertas, kemudian bandingkan dengan pengamatan temanmu. Jelaskan hasil pengamatanmu kepada guru secara santun. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan lari di tempat dan lakukan gerakan squat thrust. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya zat-zat berbahaya bagi tubuh. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan. Yang kedua, peserta didik mampu memaparkan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Yang pertama, bahaya merokok bagi kesehatan. Kesehatan diri merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap orang. Salah satu upaya yang menjaga kesehatan adalah tidak mengkonsumsi zat-zat yang membahayakan tubuh. Tahukah kamu zat-zat yang dapat membahayakan tubuh? Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari berbagai zat yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi. Dampak yang ditimbulkan oleh zat berbahaya tersebut sama dengan rokok, yaitu menimbulkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia. Oleh karena itu, jangan sampai mengonsumsi zat-zat tersebut. Nah, berikutnya, kandungan zat-zat yang terkandung dalam rokok adalah yang pertama tar, berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru pada sistem pernapasan. Kedua, nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Ketiga, karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya bahaya minuman keras bagi kesehatan. Apa akibat minuman keras atau miras? Miras dapat menimbulkan ketagihan. Jika mengkonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik atau GMO. GMO muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernapasan, dan berbagai penyakit lainnya.
Dan terakhir, bahaya narkotika bagi kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kebergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis atau buatan maupun semi sintetis. Sebenarnya, narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya narkotika disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan gerakan back up dan gerakan Superman. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan ke-12 di semester 2, materinya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kebersihan diri dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Perawatan diri atau kebersihan diri merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Pemenuhan perawatan diri dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya budaya, nilai sosial pada individu atau keluarga, pengetahuan terhadap perawatan diri, serta persepsi terhadap perawatan diri. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, serta tingkat perkembangan. Jika seseorang sakit, biasanya masalah kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah sepele. Padahal jika hal tersebut dibiarkan terus dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Selanjutnya, pada materi ini peserta didik menyiapkan catatan untuk merangkum tentang cara memelihara alat reproduksi dengan menjaga kebersihan diri. Contohnya, yang pertama, membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. Yang kedua, mengelap dengan handuk atau tisu secara refleks. Kamu akan menggaruk kulit tubuh karena gatal.
Tindakan ini dapat melukai tubuhmu dan menambah luasnya jamur kulit. Untuk menghindari tubuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh. Yang ketiga, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Apa hubungan higienis dalam celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Berikutnya keempat, mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. Kelima, mengenakan celana yang longgar agar kesehatan reproduksi terjaga. Kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. Keenam, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat merupakan perilaku tidak terpuji. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, tugas tambahan minggu ini jangan lupa membantu orang tuamu di rumah ya. Silakan dilakukan anak-anak. Yang pertama, anak-anak mencuci pakaian. Kedua, menjemur pakaian. Dan ketiga, menyetrika pakaian. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.